Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Gumai Putri dari kelas SI 3E. Kenalkan, nama saya Yusran Rizky dari kelas SI 3E. Kali ini kita akan memaparkan beberapa materi dari IT Management. Baiklah, langsung saja saya mulai. Pertama, sistem antar organisasi atau interorganisasi sistem. Sistem antarorganisasi atau interorganisational system terbentuk jika dua atau lebih organisasi perusahaan bekerja sama dalam pemakaian teknologi komputer dan telekomunikasi. Tujuan atau alasan pelaksanaan iOS. Pertama, new product. Tujuan dari new product adalah kerjasama antar perusahaan untuk menghasilkan sebuah atau beberapa produk baru yang tidak mungkin dihasilkan oleh masing-masing perusahaan jika berdiri sendiri. Kedua, contohnya adalah perusahaan TV kabel yang siarannya hanya dapat dinikmati oleh para pelanggan yang memiliki parabola dan decoder tertentu. Pembuatan parabola atau decoder adalah dua perusahaan berbeda dengan perusahaan penyelenggaraan TV kabel. Kedua, new service. Di samping produk-produk yang bersifat fisik, pelayanan-pelayanan baru juga dimungkinkan ditawarkan oleh dua atau lebih perusahaan yang saling bekerja sama. Contohnya adalah sebuah bank, perusahaan asuransi, dan rumah sakit yang menawarkan produk kartu kredit khusus pelanggan atau nasabah yang memiliki kartu ini. Ketiga, efisiensi. Alasan berikutnya mengapa perusahaan memutuskan untuk saling bekerja sama adalah karena alasan efisiensi. Contoh populer adalah ATM bersama, yang merupakan jaringan ATM yang dimiliki oleh beberapa bank. Memiliki ATM secara bersama-sama jelas jauh lebih murah dibandingkan dengan masing-masing bank harus melakukan investasinya sendiri-sendiri. Keempat, joint operation. Kerjasama antara BCA dengan Telkom dan PLN dalam hal pembayaran rekening, telepon, dan listrik melalui ATM merupakan salah satu contoh dari aktivitas joint operation yang pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Contoh lain antara perusahaan penerbangan dengan para agen-agen yang bersama-sama melakukan penjualan tiket pesawat dengan jaringan masing-masing. 5. Strategi alliance. Aliansi strategi merupakan bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan untuk tujuan-tujuan yang bersifat umum dan jangka panjang. Keenam, customer-supplier relation. Customer-supplier relation bentuk kerjasama lain yang paling klasik terjadi antara perusahaan dengan para supplier atau customer. Contohnya adalah sebuah perusahaan distribusi yang harus mendistribusikan produk-produk yang diproduksi para penciptanya. Pada saat yang bersamaan, hubungan dan komunikasi antara titik-titik distribusi paling ujung dengan armada penjualan ke outlet-outlet harus pula dibangun. Ketujuh, outsourcing. Dalam sebuah perusahaan, kerap terlihat adanya suatu aktivitas yang berkaitan dengan data, proses maupun teknologi, yang bukan merupakan tulang punggung utama dalam bisnis perusahaan tersebut. Contoh adalah call center atau customer service dalam perusahaan pemberi jasa keuangan. 8. Image building. Image building, masih banyak alasan-alasan lain yang menyebabkan sebuah perusahaan memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan lain.
menaikkan citra perusahaan merupakan salah satunya, terutama di era globalisasi saat ini. Akhir-akhir ini banyak perusahaan asing yang ingin menanamkan modal di perusahaan-perusahaan lokal atau bekerja sama dengan dalam bentuk lain dengan mengajukan syarat perusahaan lokal yang dijadikan mitra bisnis harus sudah mengimplementasikan teknologi informasi yang canggih. Nah, ini merupakan gambaran dari tujuan atau alasan pelaksanaan IAS. Dan contoh penerapan IAS dalam perusahaan akan dibacakan oleh Yustan. Yang dimiliki oleh Walmart, di mana terjadi hubungan sistem informasi antara Walmart sebagai perusahaan retail dengan perusahaan supplier dalam hal pendistribusian barang atau produk. Dalam hal ini, sistem informasi dipakai secara bersama antara perusahaan retail dengan perusahaan supplier, walaupun berbeda atau berjauhan, tetapi dapat dibangun jaringan intranet ataupun internet untuk pertukaran data. Contohnya dalam pengelolaan inventor barang. Prinsip stakeholder. 1. Pelanggan. Pelanggan merupakan pembeli dan pemakai produk perusahaan. Pelanggan adalah pihak yang sangat penting karena keberlangsungan perusahaan sangat bergantung pada pelanggan. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh perusahaan sebagai wujud tanggung jawab kepada pelanggan yaitu 1. Memberikan produk yang terbaik yang sesuai dengan tuntutan pelanggan. Yang kedua, berlaku adil terhadap pelanggan dalam sebuah transaksi. Yang ketiga, menghormati integritas budaya pelanggan. Yang kedua, pekerja. Kepada pekerja, perusahaan juga memiliki tanggung jawab, yaitu 1. Memberikan imbalan dan pekerjaan yang dapat memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Yang kedua, memberikan kondisi kerja yang melindungi kesehatan dan martabat pekerja. Yang ketiga, menghindari diskriminasi. 3. Pemegang saham. Sebagai penghormatan atas kepercayaan, manajemen bertanggung jawab kepada pemegang saham, yaitu menerapkan manajemen yang profesional serta tekun dalam bekerja guna mendapatkan keuntungan yang wajar serta kompetitif. Yang kedua, menghormati permintaan, keluhan, saran, serta solusi dari investor. 4. Pemasok. Hubungan manajemen dengan pemasok dan subkontraktor harus dilandasi dengan saling menghormati dan perusahaan mempunyai tanggung jawab. 1. Menerapkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam setiap aktivitas dengan pemasok. Yang kedua, menjamin semua aktivitas terbebas dari bentuk pemaksaan dan proses yuridis. 5. Pesaing. Setiap perusahaan harus selalu menghormati pesaing dan mempunyai tanggung jawab untuk hal 1. Pengembangan pasar terbuka untuk perdagangan serta investasi. Yang kedua, menciptakan perilaku persaingan yang menguntungkan secara lingkungan dan sosial. 6. Masyarakat. Perusahaan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. Oleh karena itu, bisnis yang dijalankan harus memperhatikan 1. Menghormati hak asasi manusia dan lembaga-lembaga demokrasi. Yang kedua, mendukung keamanan, perdamaian, keanekaragaman, dan kebutuhan sosial. Selanjutnya, klasifikasi stakeholder. 1. Stakeholder yang berasal di dalam perusahaan atau merupakan bagian internal dari perusahaan, yaitu pemakai atau user dan karyawan employees. Yang kedua, stakeholder yang merupakan komponen eksternal dari perusahaan, yaitu pemerintah, government, industri, pembuatan teknologi, manufaktur, pelanggan, customer,
kompetitor dan pemasok supplier. Sekian video dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.